Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Nah, ini bagian yang terakhir, bagian D, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Siapin lagi alat tulisnya ya. Let's get started. Nah, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan itu mutlak banget diperlukan. Justru ini yang paling pentingnya kalau kata ibu. Hafal tentang sejarah itu pasti bisa. Teori-teorinya ibu yakin kalian bisa. Nah, sekarang yang ibu tanyain, kalian bisa nggak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang paling penting justru. Nah, kita hari ini belajar bagaimana caranya membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan ya. Nah, menerapkan Pancasila itu bisa di lingkungan apa saja sih? Yang pertama bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita bahas satu-satu ya. Di lingkungan keluarga harus apa aja sih membiasakan diri dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama harus berbakti kepada orang tua, itu pasti ya. Karena yang namanya orang tua kan yang sudah melahirkan kita. Nah, kita sebagai anaknya harus berbakti kepada orang tua, bagaimanapun mereka yang sudah melahirkan kita. Kemudian yang B, orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak. Nah, sebagai orang tua juga harus punya kewajiban, harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Jangan sampai misalkan orang tua membiarkan anaknya dan tidak mendidik anaknya dengan baik. Nah, itu juga nggak boleh. Yang C, saling menghormati sesama anggota keluarga. Nah, misalkan dengan orang tua kita harus sayang, pasti harus hormat, pasti dengan saudara, misalkan dengan kakak harus hormat, dengan adik harus sayang. Jadi antar sesama anggota keluarga harus saling menghormati satu sama lain. Yang D, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Nah, dengan anggota keluarga, betul kita harus saling melindungi satu sama lain, bukan saling melepaskan atau tidak melindungi. Jadi harus melindungi, jadi harus membela terhadap keluarga. Yang E, saling membantu sesama anggota keluarga. Nah, ini nih, kalian sebagai anak nih, misalkan di rumah ketika orang tua sedang sibuk, misalkan tidak sempat beres-beres rumah. Nah, kamu sebagai anak jangan diem aja, bantuin juga dong ibunya, misalkan mencuci piring, mengepel lantai, menyapu dan sebagainya. Jadi jangan diem aja. Yang namanya orang tua tuh harus dibantu gitu. Yang F, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Nah, harus bersikap adil, jangan sampai misalkan gini, karena misalkan kamu kakaknya, kamu punya adik, misalkan menuntut kepada orang tua supaya kamu dulu yang uang jajannya besar misalkan, atau kamu dulu yang diutamakan kasih sayangnya, tapi adik kamu dibiarkan. Nah, itu nggak boleh, harus sama rata. Yang namanya menyayangi, mengasihi itu harus sama rata, tidak boleh membeda-bedakan, harus adil. Yang G, mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Nah, itu tadi harus saling membantu satu sama lain. Ketika orang tua sedang sibuk, masa kita diem aja? Kita harus bantu gitu ya. Yang H, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Nah, bermusyawarah itu tidak hanya di masyarakat aja ya, ternyata di keluarga juga harus musyawarah. Ketika kita misalkan ingin menentukan sesuatu nih, nah kita harus diskusi dengan keluarga, baiknya seperti apa, misalkan apa yang kamu mau, apa yang orang tua mau. Nah, harus didiskusikan gitu, jangan mengambil keputusan sepihak. Yang I, selalu menjaga nama baik keluarga. Nah, ini yang namanya nama baik keluarga itu harus dijaga. Jangan sampai misalkan kamu nih sebagai anak mencoreng nama baik keluarga, misalkan nakal nih, jadi nama orang tua jadi jelek karena kamu nakal. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang namanya nama baik keluarga itu harus dijaga gitu ya. Kemudian nih, kalau di lingkungan sekolah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu kayak gimana ya? Misal nih, yang pertama A, menghormati sesama teman yang beda agama. Nih, dengan teman yang beda agama jangan saling menjelekan, sama aja semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Yang B, menjalankan perintah agama masing-masing. Misalkan nih, di Islam harus sholat, ya sholat, jangan sampai
cuman Islam KTP doang, di KTP-nya Islam tapi sholat enggak. Nah itu nggak boleh, jadi harus sholat ya. Nah sama dengan agama yang lain juga, ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah kemudian yang C nih, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Nah kewajibannya apa? Banyak. Misalkan nih, sebagai siswa ketika guru ngasih tugas dikerjakan. Jangan sampai misalkan guru ngasih tugas tapi kamu diem aja nggak ngerjain. Nah berarti kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai siswa. Kemudian D, menolong teman yang kesulitan belajar. Nih, ketika kamu misalkan pinter nih, ya terus ada teman yang kesulitan belajar, kamu sebagai orang yang lebih bisa jangan diem aja. Harus bantu juga, misalkan apa kamu yang gak bisa, sini aku bantu. Jangan jadi anak atau siswa yang acuh tak acuh, diem aja, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, itu gak boleh. Nah yang E, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Nah kamu jangan jadi siswa yang males-malesan. Ingat loh, misalkan gini, kalau misalkan kamu jadi anak yang males-malesan, kerasanya nanti deh setelah dewasa ya. Jadi jangan sia-siakan hidup kamu hanya untuk bermalas-malasan. Nanti kamu nyesel. Jadi ketika kamu bisa melakukan hal terbaik di masa muda, kenapa enggak kamu lakukan? Jangan sia-siakan waktu begitu saja. Yang F, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Nih jangan sampai malah berantem. Misalkan nih diskusi di kelas, tiba-tiba jadi berantem gara-gara debat beda pendapat. Nah itu gak boleh, selesaikan dengan baik. Caranya gimana? Ya musyawarah, dicari jalan tengahnya yang terbaik seperti apa. Yang G, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Ketika misalkan sedang berdiskusi, kamu kekeh nih, pendapat saya yang terbaik, yang kamu jelek. Nah itu gak boleh ya. Ya jangan misalkan baik menurut kamu aja, belum tentu menurut orang lain baik. Jadi harus didiskusikan, dicari solusi terbaiknya. Jangan jadi orang yang egois. Yang H, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah nih. Jadi ketika, nah biasanya nih di piket nih, jangan sampai misalkan sudah dibagi tugas piket untuk membersihkan kelas, tapi kamu gak laksanakan. Nah itu gak boleh. Jadi karena kamu diem di tempat itu, berarti kamu harus jaga tempat itu dengan baik. Jadi jangan sampai tidak mau, misalkan tidak mau bersih-bersih. Nah itu gak boleh, harus dijaga dengan baik tempat kita, yaitu berarti kita harus jaga dengan baik tempat itu. Yang I, bersikap adil kepada teman. Jangan membeda-bedakan. Misalkan aku mah mau bertemannya dengan orang yang kaya aja, tidak mau dengan yang miskin. Nah itu tidak boleh. Ya semuanya sama, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, oke. Kemudian di lingkungan masyarakat nih, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasilanya harus kayak gimana? Yang pertama, A, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Intinya ketika kita merumuskan suatu permasalahan, diselesaikan dengan musyawarah supaya menghasilkan hasil yang terbaik dan disepakati bersama. Yang B, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Kita nih misalkan di masyarakat, contohlah misalkan sebagai kepala desa. Nah ketika memimpin suatu rapat, itu kita harus memberikan contoh yang baik dulu kepada warganya supaya diikuti. Jangan sampai misalkan sebagai seorang pemimpin tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada warganya. Mau gimana warga mau nurut kalau pemimpinnya sendiri tidak baik. Yang C, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong membantu tetangga yang tertimpa musibah. Nih ketika ada tetangga yang tertimpa musibah, kita jangan diam saja, kita harus bantu, baik itu dari segi materi, moral, atau dari doa. Bisa, jadi misalkan, dah saya mah gak punya uang bu, ya gak apa-apa, kan membantu tidak hanya dengan uang, bisa dengan doa, bisa dengan memberikan hiburan dan sebagainya. Yang D, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, seperti melakukan gotong royong membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Nih misalkan kerja bakti,
mempersiapkan lomba-lomba untuk hari kemerdekaan, kan itu bisa gitu ya. Kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara nih, apa aja sih yang harus dilakukan? Yang A, memberikan bantuan pada korban bencana alam dalam berbagai bentuk, misalkan uang, materi, pakaian yang layak, makanan dan bantuan psikologis. Jadi tidak melulu harus uang atau pakaian, makanan. Jadi bisa salah satu. Ya kalau misalkan kamu bisa semuanya, ya itu lebih baik, lebih bagus. Yang B, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, ras dalam pergaulan sehari-hari. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak membedakan. Semuanya sama saja itu ya. Yang C, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, jadi jangan campur-campur misalkan nih di kelas nih ngomong bahasa Indonesia tapi dicampur dengan bahasa binatang, dengan bahasa yang tidak baik. Semuanya di kebun binatang bahasa-bahasanya dikeluarkan. Nah, itu tidak boleh. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang D, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilu atau pemilihan umum. Nah, nanti nih kalau misalkan kamu sudah 17 tahun, sudah bisa mempunyai hak pilih. Nah, kamu jangan sampai golput ya, atau golongan putih. Jadi saya mah tidak ada calon pemimpin yang baik menurut saya, jadi saya golput aja. Nah, itu nggak boleh. Bagaimanapun dari misalkan nih tidak ada yang menurut kamu baik, ya pilih aja yang kira-kira lumayan ya. Jadi jangan sampai golput. Nah, itu tidak boleh. Jadi gunakanlah hak pilih kamu sebaik-baiknya. Mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, ini nih. Jadi jangan hanya misalkan bangga memakai produk luar negeri tapi tidak cinta terhadap produk dalam negeri. Nah, itu harus diutamakan mencintai produk dalam negeri sendiri ya. Jadi harus bangga gitu. Yang F, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat hukum. Jangan sampai misalkan melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan atau dibuat oleh pemerintah. G, menjaga fasilitas umum nih. Fasilitas umum tuh harus dijaga dengan baik. Misalkan nih jangan vandalisme. Misalkan di halte dicoret-coret, pakai pilok dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Kan itu juga dibangun dari uang pajak kita, rakyat. Jadi harus dijaga dengan baik. Jangan sampai dirusak. H, membayar pajak nih. Nanti kalau kamu sudah jadi wajib pajak, sudah punya penghasilan yang cukup, kamu harus bayar pajak. Karena pajak itu akan dipakai untuk membangun negara kita Indonesia, misalkan membangun jalan, membangun fasilitas umum, itu dibangun dari salah satunya adalah dari pajak. Makanya orang taat bayar pajak ya. Oke. Yang I, terakhir, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, kita harus turun aktif juga menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh. Nah, selesai deh. Nah, berarti materi bab 1 ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian mengerti materi yang ada di bab 1 ini. Kalau misalkan gak ngerti, bisa langsung ditanyakan ke ibu ya. Sekian dulu video untuk kali ini.